Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bermajelis dalam acara Walimatul Urus pernikahan Mas Panggi dan Mbak Nungki. Ini orang Jawa tapi namanya Eropa lah ya. Begitu. Karena tadi katanya ada bahasa Jawa yang halus yang kasar, Pak. Mungkin yang sini memahami, sini kurang memahami. Maka saya akan bawakan mauidhah ini pakai bahasa nasional, Pak, biar kita bersatu, gitu Bu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, dalam waktu yang singkat ini kita tetap akan memberikan mauidhah hasanah, baik itu untuk diri saya pribadi maupun terkhusus kepada kedua mempelai dan untuk kita semuanya. Bahwasannya adalah yang harus kita pahami, menikah itu adalah merupakan syariat, merupakan ibadah sebagaimana sholat. Hanya saja sholat itu cukup diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Waktunya sangat sebentar, jadi modalnya itu dikit. Namun kalau pernikahan itu membangun mahligai rumah tangga, itu adalah merupakan ibadah, merupakan syariat, waktunya sangat panjang. Dari mulai kita akad nikah sampai salah satu dari kedua mempelai itu meninggal. Apa maknanya? Disinilah dibutuhkan modal yang banyak, ilmu yang banyak, pengalaman yang banyak. Jangan sampai berhenti untuk belajar dan menggali pengalaman. Bapak Ibu sekalian, terkhusus bagi kedua mempelai, dalam perkara ini adalah untuk melanggengkan bahtera rumah tangga. Maka yang terpenting adalah memegang dua kunci, ya Pak Mas, yaitu apa itu? Kunci syukur dan sabar. Ada masalah kita sabar, ada kebahagiaan kita bersyukur. Jadi kalau dua kunci ini kita pegang, maka bahtera rumah tangga kita akan selamat. Apapun masalahnya. Suatu ketika ada salah seorang tabi'in, pada saat itu yang bernama Imran bin Khitan. Beliau ini orangnya dari keluarga yang sangat biasa. Harta tidak banyak-banyak juga. Keturunan bukan dari bangsawan. Secara mungkin biasa-biasa saja. Melamar ke sana kemari, Bu, Pak, itu ditolak. Gitu. Hingga akhirnya itu beliau malah minta dilamar oleh salah seorang wanita, udah kaya, dari kalangan bangsawan, hartanya melimpah. Dia terkejut. Hingga akhirnya singkat cerita mereka menikah. Di malam pertama, seorang suami Imran bin Khitan ini mengatakan kepada istrinya, "Dek, ada apa Bang? Insya Allah kita akan masuk surga." "Kenapa Bang?" "Kamu cantik dapat saya jelek bersabar, sementara saya jelek dapat kamu cantik bersyukur." Jadi sabar dan syukur ini adalah merupakan kunci masuk surga. Apa maknanya? Apapun masalahnya Bapak Ibu sekalian, dalam bahtera rumah tangga, syukur dan sabar ini harus dipegang. Pertanyaan saya buat kedua mempelai, Mas, keluarga ini mau bahagia atau mau sengsara? Bahagia, oke. Karena mau bahagia, tipsnya itu banyak. Tapi insya Allah kita akan bahas 5. Yang pertama adalah, jika keluarga antum berdua ingin bahagia, maka yang pertama adalah pastikan membangun bahtera rumah tangga itu dengan asas akhirat. Semuanya itu karena Allah. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Di sini adalah dijelaskan oleh para ulama kewajiban bagi seorang suami. Dalam hari ini adalah Mas Panggi, kemudian pada bapak-bapak semuanya, saya dan bapak-bapak yang ada, kewajiban bagi kita adalah memahamkan pada diri kita, pada keluarga kita tentang apa Bu? Perkara-perkara yang wajib, baik itu sholat, baik itu perintah-perintah yang lain, apapun masalah di dalam bahtera rumah tangga, wajib semuanya itu dibingkai dalam kacamata syariat. Gitu. Dalam perkara ini Mas, yang paling penting adalah masalah sholatnya. Ya Mas, Mbak, ini kalau masalah sholat ini sudah harga mati. Apapun masalahnya, sholat wis selesai. Gitu. Karena di dalam bahtera rumah tangga, kalau salah satu dari kedua mempelai sudah melalaikan sholat, mengabaikan sholat, maka potensi bahtera rumah tangga itu akan pecah sangat besar. Kata Umar bin Khattab, "Man dhayya'aha fahuwa lima siwaha atiya." Barang siapa pada saat itu meremehkan sholat, maka terhadap perkara yang lain dia pasti akan meremehkan. Kepada Allah saja dia meremehkan, maka kepada pasangan hidupnya akan lebih daripada itu. Mohon maaf nih Bu ya, apalagi seorang wanita pada saat itu kedudukannya lebih tinggi, gajinya lebih besar, di sana sini itu lebih terkenal, potensi itu lebih besar untuk dia akan menjatuhkan suaminya.
Apalagi pada saat itu perkara sholatnya tidak diperhatikan. Maka hal yang pertama yang diperhatikan adalah bangun bahtera rumah tangga itu dengan asas akhirat. Yang utamanya adalah jaga sholat. Minimal adalah sholat 5 waktu. Ditambah lagi qobliyah dan ba'diyah. Disempurnakan lagi dengan qiyamul lail. Genap kelas sebanyak sehari semalam itu sebanyak 40 rakaat. Ya, tapi pakai fase-fasenya, Mas. Jangan nanti setelah ini, ayo kita sholat. Langsung 5 waktu qobliyah ba'diyah tengah malam, gitu kan? Ya silakan, jika itu mampu, itu lebih baik. Tapi kalau misalnya tidak, ya jangan dipaksa-paksa kali. Ya kan, berat juga, nanti apa-apa udah cekcok tentang masalah itu. Tapi untuk masalah ini perlu diagendakan, karena ini adalah masalah yang paling asas. Man dayya'aha fahuwa lima siwaha adiyah. Yang kedua adalah, Bapak Ibu sekalian, tips rumah tangga bahagia adalah istri wajib taat kepada suami. Ini harga mati. Satu ketika ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wanita manakah yang paling baik? Apa kata Nabi? Allati tusirruhu idan nadhar. Yaitu seorang wanita, seorang istri yang pada saat itu ketika suami melihat itu, suami itu bahagia, suami itu senang. Begitu. Maka ibu-ibu sekalian, Bu, nanti Ibu kalau di rumah Bu, itu gimana membuat Bapak itu bahagia, Bu? Jadi kalau Bapak pulang kerja, ya jangan disambut seadanya, Bu. Ya, Bu. Udah baru masak, kemudian motong-motong bawang putih, belum mandi, nyambut Bapak. Bismillah waalaikumsalam. Ya bapaknya la haula wala quwata illa billah. Capeknya itu makin capek. Gitu. Jadi ya ibu ketika pada saat itu bapak ini pulang dari kerjaan, apalagi lembur, 3 hari nggak pulang, ya udah ketika menyambut itu dengan penuh persiapan. Ya Bu. Karena apa? Ini adalah menjadi potensi untuk mengukuhkan bahtera rumah tangga. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wanita tersebut patuh kepada suaminya. Apapun perkara itu, selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Mbak, ini paling penting. Seorang istri harus benar-benar menjaga suaminya, begitu juga hartanya. Maka dalam perkara ini, seorang wanita harus benar-benar menjalin komunikasi dengan suaminya, begitu juga sebaliknya. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi dikatakan ada bahasa halus, ada bahasa kasar. Nah ini kan potensi, ya kan Bapak Ibu sekalian? Maka dalam perkara ini adalah yang paling bisa menjawab itu saling memahami. Laki-laki dan wanita itu secara global saja, dalam sisi stok kosakata, dalam sehari semalam itu sudah berbeda. Wanita itu konon katanya memiliki 3 kali lipat stok kosakata daripada laki-laki. Laki-laki itu hanya 7.000, wanita itu 21.000. Laki-laki itu kerja kesana kemari, ketemu orang, klien, ngomong kesana kemari, AIU. Perempuan hanya di rumah. Kebayang nggak Bu kira-kira? Ketika bapak pada saat itu pulang, bapak pulang tengah malam jam 2, assalamualaikum waalaikumsalam. Istrinya itu apa Pak kira-kira Pak? Semua diceritakan. Pak, tadi lupa aku tuh beli bensin Pak. Ya Allah Pak, ada Pak, Pak, aku malu banget karena jilbabku itu ketika pakai itu. Wala semuanya diceritakan Pak. Sampai jarum jatuh pun itu diceritakan. Maaf nih, kadang seorang istri pun kejadian yang sudah 10 tahun lalu, sudah 12 kali diceritakan, itu diceritakan lagi kali ke-13. Lah dalam perkara ini, bapak-bapak harus sabar Pak. Harus sabar. Karena memang itu adalah tabiat wanita. Mereka itu kosakatanya banyak, mereka itu berdiam diri di rumah, tidak bisa berkata kepada siapa-siapa. Maka pada saat itu, semua itu akan diungkapkan ketika pada saat itu suaminya pulang ke rumah. Maka bagaimana caranya? Ya sudah, sebagai suami, cukup pada saat itu menyiapkan telinga untuk mendengar. Ketika pada saat itu istri sudah selesai berbicara, cukup Pak, katakan shadaqallahul adzim. Ya Pak ya, jangan ditambahin Pak. Apa loh? Itu sudah 13 kali kamu ceritakan. Oh jangan Pak, ini membuka peluang perang dunia Pak. Wis sabar, karena memang wanita itu ya suka berbicara dan konon kosakatanya itu lebih banyak. Nah dalam perkara ini memang harus saling memahami untuk kedua mempelai. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya surga bagi seorang wanita itu banyak. Kata Nabi, kalau wanita itu sudah salat khamsnaha, sudah menjalankan
sholat yang 5 waktu, wasomat syahroha, dan sudah berpuasa pada bulan suci Ramadan, wa hafidhat farjaha, dan menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Apa kata Nabi, Bu? Udkhuli al-jannata min abwabil jannati syi'ti. Pada wanita yang seperti ini, menjaga sholatnya, menjaga saumnya, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka Nabi mengatakan kepada wanita yang seperti ini, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu suka. Mudah kan, Bu? Mudah, Bu? Cukup menjaga 5 sholat, cukup menjaga puasa kita, cukup menjaga kehormatan kita, cukup taat kepada suami kita, cukup itu sudah menjadikan kita untuk memasuki surga Allah yang begitu luas dengan sekian kenikmatannya dari pintu yang kita suka. Tapi hati-hati, Bu. Satu ketika ada seorang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innaha tudkaru bi kasrati sholatiha wa qiyamiha wa siyamiha wa sadaqatiha wa tu'di darha." Ya Rasulullah, ini loh ada salah seorang wanita, orangnya itu solihahnya luar biasa, rajin sholat, qiyamul lail, rajin sedekah, rajin puasa, tapi satu masalahnya, watu didaroha, dia itu suka menggosip tetangganya, suka memfitnah tetangganya, suka mencaci maki tetangganya. Bagaimana tentang wanita yang seperti ini, ya Rasulullah? Bu, apa kata Nabi? Innaha finnar. Wanita yang seperti ini, dia berpotensi untuk menjadi penghuni api neraka. Maka Mbak Nungki, dalam lisan ini perlu dijaga. Suami ngomong 1 jangan dianggap 1000, ya Mbak ya. Ya kalau suami ngomong 1 dibalas setengah saja Mbak. Ya jangan diimbangi, nanti perang dunia akan terjadi. Gitu Mbak ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah tips keluarga bahagia. Yang ketiga adalah memperbanyak keturunan. Jadi nanti jangan baru tahun nikah minta KB. Jangan Mbak, karena Nabi mengatakan tazawwaju al-walud. Nikahilah seorang wanita itu yang memiliki rasa cinta. Ini sudah dapat Mas ya? Al-walud, dan memiliki banyak anak, maksudnya subur. Karena apa? Nabi itu sangat bangga di kelak hari nanti pada saat itu jika umatnya itu jumlahnya banyak. Maka ini nanti untuk semuanya Bapak Ibu sekalian, oh Pak saya udah tua, ya nanti kalau mau mantu, pilih mantu wanita yang walud ya Bu ya, yang dia itu memiliki rasa cinta yang besar dan dia juga subur supaya nanti cucu-cucu itu banyak. Apa Bu Pak faedahnya? Karena anak-anak itu adalah jika dia salih itu aset yang terbesar. Setelah kematian kita tidak ada yang paling berharga kecuali anak-anak yang saleh. Dialah yang akan mendoakan kita, dialah yang akan minta ampunkan kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Yang keempat, cukupkan Mas dalam masalah nafkah. Ya Mas. Lah, nafkah itu batasannya di mana? Muawiyah pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku nih gimana ya cara menafkahi istriku?" Apa kata Nabi? Kamu menafkahi istri kamu antut imaha idza ta'imta. Cukup seberapa kamu itu makan, ya berikanlah itu pada istrimu. Kalau pada saat itu Mas panggil makanan tahu tempe, ya nggak apa-apa Mas memberikan istrinya itu sate kambing, nggak apa-apa. Tapi jangan dibalik. Antum di luar di kantor makan sate kambing, istrinya dikasih gereh itu pun sudah 1/4 potong, ya nggak imbang. Ya, jadi kalau nafkah makanan itu apa yang kita makan itulah juga minimal yang kita berikan kepada pasangan hidup kita. Yang kedua, bagaimana dengan pakaian? Apa yang kita pakai untuk menutupi aurat kita itulah yang kita berikan kepada pasangan hidup kita. Kata para ulama, memberi nafkah pakaian itu adalah sesuai di mana kita tempat tinggal Bu Pak. Kalau kita di Indonesia ada 2 musim, maka pada saat itu maka 2 kali dalam setahun ibu wajib diberikan nafkah pakaian. Nah dihitung Bu ya, nanti Bu per tahun itu berapa? Pak ini selama 10 tahun, oh baru 3 setel, oh berarti punya utang banyak Bu. Nah nanti ditagih, jangan di sini Bu tagihnya Bu, nanti ketika sudah di rumah, ya Bu ya. Kok bapaknya bilang nggak mampu? Ya udah Bu sabar, kesabaran itu juga akan mendatangkan pahala buat ibu dan akan melanggengkan kehidupan bahtera rumah tangga. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketika pada saat itu suaminya pelit? Sebagaimana kata Ibunda Aisyah, Hindun bin Utbah itu pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
Abu Sufyan itu orang pelit sekali. Aku dan anak-anakku itu kekurangan dalam masalah makanan, apalagi yang lain. Dan bagaimana jika pada saat itu aku mengambil hartanya Abu Sufyan, dan pada saat itu dia itu tidak tahu dan harta itu kami makan, apakah kami berdosa? Apa kata Rasul? Khudi min mali bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Wahai Hindun, ambillah harta dari suamimu itu untuk kamu dan untuk anakmu itu cukup, tapi dengan cara yang baik. Maknanya kalau pasangan hidup kita orangnya pelit, kemudian pada saat itu sampai kita makan itu nggak bisa, padahal dia itu makan enak-enakan, maka pada saat itu kita boleh mengambil harta pasangan hidup kita tanpa seizinnya, secukup apa yang kita butuhkan. Jangan pula dia nggak bisa makan tapi yang diambil sertifikat tanah, yang nggak imbang, ya Bu ya. Jadi bil ma'ruf itu adalah secukupnya untuk kita makan. Bapak Ibu sekalian, tips yang kelima, ini yang paling penting dan ini adalah yang terakhir Mas ya, karena makanan sudah cukup terhidang, keburu dingin. Oke, yang terakhir ini paling penting. Jangan sampai jadi seorang wanita mudah minta cerai. Gara-gara terlambat dijemput minta cerai, gara-gara salah beli martabak yang mestinya manis dibelikan yang asin minta cerai, gara-gara mestinya beli jagung kok malah beli tela minta cerai. Kalau seperti ini adalah potensi batal rumah tangga itu pasti tidak akan bahagia. Kata Nabi, ayyuma imra'atin sa'alat zaujaha talaqan, wanita manapun walaupun dia itu solihah, tamatan pesantren, lulusan Madinah sekalipun, pernah belajar dengan Sayyid Azhar ketika di Mesir, ketika pada saat itu dia mudah-mudah untuk meminta cerai kepada suaminya pada satu perkara yang tidak biasa, maka pada saat itu apa kata Nabi? Orang seperti ini tidak akan mencium baunya surga. Baunya surga saja tidak akan Allah kasih untuk dicium, apalagi masuk ke dalam surga. Maknanya apa? Terus sebagaimana mungkin apapun yang terjadi nanti di dalam bahtera rumah tangga, mungkin kadang suami itu lebih banyak nyenekkan daripada nyenengkan, tetap harus bersama, tetap harus diskusi. Kalaupun tidak bisa diskusi berdua, maka datangkanlah orang ketiga, apakah itu orang tua, apakah itu mertua, ataukah itu orang yang dipercaya. Intinya bagaimana? Kalau ada masalah, jangan mudah untuk minta cerai, karena itu ancamannya sangat besar. Apalagi pada saat itu anaknya sudah banyak, ya kan? Ketika pada saat itu kok suaminya mangkelin, mau minta cerai, Mbak, lihat anak. Oh, anak ini akan terlantar. Oh, anak ini akan susah. Oh, anak ini gak mungkin hidup tanpa seorang ibu. Ketika itu minta sama Allah. Ingat, ketika pada saat itu ada dua insan belum menikah Bapak Ibu sekalian, syaitan itu selalu akan menggoda supaya mereka itu berzina. Dan sebaliknya, ketika akad nikah itu telah berlangsung, maka iblis itu akan teriak keras-keras dan dia merasa gagal untuk menjadikan dua pasangan ini itu berzina sebelum dia menikah. Tapi selanjutnya, jika pada saat itu mereka sudah menikah, maka mereka juga masih punya misi bagaimana kedua mempelai ini dipisahkan. Maka oleh karena itu, marilah sama-sama kita jaga hubungan rumah tangga ini, sama-sama kita doakan, sama-sama kita minta kepada Allah supaya rumah tangga kedua mempelai dan rumah tangga kita langgeng sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa untuk diri kita masing-masing, untuk kedua mempelai, untuk acara ini, begitu juga untuk almarhum berdua, Bu Widi dan Pak Narto, yang hari ini mereka sudah mendahului kita, mendahului anak-anaknya yang hari ini mulai membangun bahtera rumah tangga, supaya semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi fi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu lahuma
wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khair. Barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khair. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.